Kasih sampai saya sama Pak Sairin minta izin sama Pak sekarang udah mendiang itu Pak Abu Hanifah, sampai dicengkali sama Pak Abu Hanifah. Kalau memang kalian mampu untuk memperjuangkan peta, silahkan, saya acungkan jempol. Saya nggak mau apa Pak, mundur Pak, tambah semangat Pak, digitukan sama Pak Sairin. Tetap saya perjuangkan karena ingin Sinunukan 5 lebih maju lagi. Disitulah saya bersama Pak Sairin mencari yang namanya peta Sinunukan 5 Pak, sampai ke BPN Pusat Medan, sampai ke Kanwil. Disitulah Pak, sampai ibaratnya kita makan sepiring berdua Pak. Rokok pun waktu itu rokok Surya sebungkus sampai 3 hari Pak. Rokok satu itu 2 saya ngisap, bagian Pak Sairin ngisap itu Pak, saking diirit-irit Pak supaya nggak kehabisan. Karena apa? Uangnya nggak ada, mepet. Zaman waktu itu belum ada HP Pak. Asal mau menghubungi ke termigrasi ke mana itu pakai pakai telepon umum itu Pak, yang di pinggir-pinggir jalan itu Pak. Di situ Pak. Jadi pakai koin. Lambat laun di situ karena kita ngurus ke Medan bolak-balik adalah namanya Pak Haryadi dari Transmigrasi juga, dari bagian pertanahan tapi dari Transmigrasi. Disitulah ngasih HP satu Pak, HP tolalit, kalau zaman sekarang orang bilang HP tolalit, yang bunyinya titit gitu loh. Nah di situ berat itu Pak, ibaratnya HP-nya untuk ngelempar anjing pun mungkin mati Pak. HP-nya kecil itu Pak, ada gambarnya kuda lari. Di situ, itulah punya HP di situ sudah sangat senang kali Pak. Saya sama Pak Sairin sampai punya HP itu udah gembira kali Pak. Di situ Pak, saking senengnya. Disitulah punya nomor BPN, punya nomor dari Transmigrasi. Disitulah akhirnya kita meminta peta tadi. Akhirnya sudah menginjak hampir selesai untuk pembuatan penerbitan peta. Setelah peta Pak sudah jadi Pak, ini masih ngenes lagi Pak. Pak yang namanya Pak Haryadi waktu itu dipersulit Pak kita untuk mengambil peta. Sampai saya ke rumah pribadinya Pak Haryadi, sampai mogok makan Pak, terus terang Pak. Kalau belum dikeluarkan peta itu belum makan Pak. Uang mungkin kalau waktu itu tinggal 100.000 entah berapa. Disitulah mau pulang karena uang sudah nggak ada. Disitulah jumpalah sama Pak Jumakir Mendiang dan Bukam Sina. Di situ mau pulang udah nggak ada duit. Menginap di Hotel Melati Pak waktu itu Pak. Peta udah di tangan karena udah tadi ngambil sampai mogok makan di tempat rumah Pak Haryadi. Kembalilah ke penginapan di Hotel Melati. Disitulah Pak kita, karena Pak Jumakir sama Bukam Sinah mau pulang, dikasihlah uang bekal 300.000 Pak. 300.000 untuk pulang dan untuk makan, melanjutkan kita urusan ke Kanwil Transmigrasi waktu itu. Jadi masalah duit ini Pak, aduh, untung waktu itu memang masih murah ongkosnya Pak. Jadi masih bisa lah 300.000 bisa untuk pulang makan, kendaraan masih bisa. Cuman Pak, makannya kita kalau kita ceritakan mungkin Bapak nggak percaya. Makan itu sehari terus terang aja Pak, sekali Pak. Sehari sekali Pak, saya sama Pak Sairin itu orangnya. Pokoknya sehari asal makan, siang udah, pagi cukup ngopi Pak di warung. Nanti siang makan, sore nggak usah makan lagi karena duitnya udah di tengah udah nipis untuk makan besok. Nah gitu Pak, seterusnya kayak gitu Pak. Itulah perjuangan untuk mendapatkan peta tadi Pak. Setelah kita pulang, mampirlah ke tempat Transmigrasi, kantor Transmigrasi penyambungan. Kita tunjukkan kepada Pak Abu Hanifah. Di situ Pak Abu Hanifah itu sangat bangga kali atas perjuangan kita berdua sama Pak Sairin waktu itu, mengacungkan jempol. Karena apa yang dicengkali waktu itu kita betul-betul maksimal untuk mendapatkan sertifikat peta, dan alhamdulillah peta itu resmi betul-betul dari BPN Transmigrasi. Nah itu masalah perjuangan
mengenai peta Sinunukan 5. Dan setelah peta Sinunukan 5 sudah ada, kita serahkan ke Bapak Sagu sebagai Bapak angkat sesuai permintaan dari Bapak angkat. Karena apa Pak? Kalau sudah ada peta, terus terang aja dari Bapak Sagu terus menengok lokasinya Pak. Mana yang mau buat parit, buat jalan, mau pengaplingan dan sebagainya. Itulah setelah peta itu di situ sudah ada. Disitulah Pak Sagu waktu itu mempercayakan seorang asisten yang di sini kebetulan hadir juga yang namanya Pak Subandi Jaya, hidup selamat sampai sekarang, itu Pak Subandi. Itulah Pak ujung tombak keberhasilan awal dari Sinunukan 5, Pak Subandi. Tahan gembleng itu Pak, alhamdulillah sampai berhasil Pak, sampai terjadilah itu namanya plasma Sinunukan 5 terbuka di situ Pak. Hutan yang belantara itu sampai jadi Pak, alhamdulillah. Itulah berkat jerih payah ataupun kegigihan dari Pak Asisten Pak Subandi. Saya mengacungkan jempol Pak Subandi. Nah. Dan selanjutnya Pak, setelah tadi peta sudah ada dan ini udah di coupling udah dibuatlah jalur-jalur dari untuk dibuat plasma. Disitulah terjadi gejolak juga Pak. Yang gejolak ini mungkin bisa dikatakan tantangan maut yang sangat itulah banyak sekali Pak istilahnya yang bisa kita selesaikan. Alhamdulillah tidak ada yang namanya pertumpahan darah, damai, karena dengan abadanya kita tetap dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita betul-betul murni memperjuangkan masyarakat Sinunukan 5 supaya transmigrasi ini banyak perubahan yang sangat memuaskan. Setelah itu Pak, kita membuat persyaratan yang namanya sertifikat. Yang namanya sertifikat ini nggak semudah kita mengajukan atau membeli buku di toko Pak. Karena apa? Karena tanah transmigrasi ini kan yang memberikan adalah pemerintah. Terus terang aja, biarpun itu sertifikat dari pemerintah, tetap ada biaya ataupun ada dana Pak, yang harus untuk ongkos-ongkos kita mundar mandir berapa kali, sampai ibaratnya kita hidup sama Pak Asen ini hidup di jalan Pak, hidup di jalan bisa dikatakan. Dan waktu kita berjuang itu pun Pak, sepeser pun kita tidak meminta ke masyarakat uang untuk bekal ke sana kemari, sama sekali tidak meminta kepada masyarakat. Jadi Bapak mesti timbul, ya jadi uang dari mana? Nah ini uang dari mana? Uang itu adalah di situ warga transmigrasi yang pulang ke Jawa Pak. Banyak yang orang pulang ke Jawa tapi ditinggalkan begitu saja. Jadi kita sepakat dari aparatur desa itu supaya bisa mendatangkan uang untuk biaya ini. Disitulah ada istilahnya ganti nama ataupun ganti rugi lah. Nah kita sebagaimanapun supaya Sinunukan 5 bisa tercapai, itulah uang ganti rugi warga transmigrasi yang ditinggalkan, kan itulah kadang-kadang ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Itulah Pak, kita untuk biaya untuk mengejar supaya terbitlah sertifikat. Bukan kita bayar sertifikat Pak, tapi biaya. Karena kita ke Medan ini bukan jalan kaki Pak, bukan jalan kaki, tetap sama sampai sekarang naik mobil. Itu karena